Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat bermaksud untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah matematika yang diampu oleh Bapak Dorisno LPD. Saya Ardania Triputriani dengan NIM 2014070039 kelas PGMIA. Di dalam video saya akan membahas mengenai soal-soal pada materi yang pertama geometri bangun datar, di antaranya persegi, persegi panjang, segitiga, jajar jenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Adapun geometri bangun ruang di antaranya kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai kesejajaran dan kesebangunan. Berikut ini adalah video tentang penjelasannya. Thank you for watching video. Baiklah, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu rumus bangun datar persegi, di mana rumus tersebut dapat kita gunakan untuk mencari luas, yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sedangkan keliling dapat kita cari dengan 4 dikali sisi atau 4S. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Diketahui sebuah persegi mempunyai sisi 7 cm. Hitunglah luas persegi tersebut. Nah, sisinya sudah diketahui 7 cm. Jadi, kita hanya memasukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya tadi luas sama dengan sisi kuadrat. Sisi kuadrat, jadi 7 kuadrat sama dengan 7 dikali 7, hasilnya yaitu 49 cm. Contoh yang kedua. Diketahui sebuah persegi mempunyai sisi 4 cm. Hitunglah keliling persegi. Kali ini kita mencari kelilingnya, di mana keliling tersebut dicari dengan rumus 4 kali sisi. Karena sisinya 4 cm, jadi kita hanya memasukkan ke dalam rumus 4 dikali sisi sama dengan 4 dikali 4. Jadi hasilnya adalah 16 cm. Cukup mudah bukan? Selanjutnya kita masuk ke dalam bangun datar persegi panjang dan bangun datar lingkaran. Diketahui untuk mencari luas pada persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Sedangkan untuk mencari keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk bangun datar lingkarannya sendiri luas sama dengan pi r kuadrat. Sedangkan untuk keliling lingkaran 2 pi dikali r, di mana pi nya dapat kita pakai 22/7 atau 3,14. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini sudah terdapat dalam satu soal terdapat 2 bangun datar, di mana bangun datar tersebut yaitu persegi panjang dan lingkaran. Di sini pertanyaannya yaitu coba tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Untuk mengetahui berapa jumlah ruas yang diarsir ini, maka kita cari dulu yaitu luas persegi panjang, keliling persegi panjang, luas lingkaran, dan keliling lingkaran. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Sudah diketahui di sini yaitu panjangnya 35 cm dan lebarnya 4 cm. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus. 35 dikali 4 sama dengan 140 cm. Selanjutnya keliling persegi panjang yaitu rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya 35 dan lebarnya 4 cm, maka 2 dikali 35 ditambah 4 sama dengan 39.
2 dikali 39 sama dengan 78. Selanjutnya yaitu menentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran, di mana luas lingkaran dapat kita cari menggunakan dengan pi dikali r kuadrat, di mana kita mendapatkan 2 ini yaitu dengan setengah dikali diameter. Jadi diameternya setengah dikali 4 sama dengan 2. Jadi R-nya sama dengan 2 cm. Karena 2 cm, kita menggunakan pi-nya yaitu 3,14. Luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali 2 dikali 2 sama dengan 12,56 cm. Selanjutnya mencari keliling lingkaran, di mana rumus keliling lingkaran yaitu pi dikali d. Pi-nya kita gunakan 3,14, sedangkan diameternya tadi 4 cm, kita gunakan 4 cm. Nah, hasilnya dari 3,14 dikali 4 cm yaitu 12,56 cm. Jadi kita sudah ketahui semuanya. Sekarang kita akan tahu berapa ya luas daerah dan keliling daerah yang diarsir ini. Luas bangun yang diarsir yaitu luas persegi panjang dikurang dengan luas lingkaran, di mana luas persegi panjangnya 140 dan luas lingkarannya 12,56 cm. Hasilnya yaitu 127,44 cm. Sedangkan untuk keliling bangun yang diarsir ini dapat diketahui dengan keliling persegi panjang dikurang dengan keliling lingkaran. Keliling persegi panjang sama dengan 78 cm, sedangkan keliling lingkaran 12,56 cm. Hasilnya yaitu 65,44 cm. Berikutnya, bangun datar segitiga. Luas segitiga diketahui setengah dikali A dikali T. A sama dengan panjang ala segitiga, sedangkan T sama dengan tinggi segitiga. Kalau mencari rumus dapat kita cari dengan A ditambah B ditambah C, atau sama dengan sisi ditambah dengan sisi. Nah, kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Sebuah segitiga sama sisi mempunyai panjang sisi 3 cm. Berapa kelilingnya? Untuk mencari keliling, di sini kita gunakan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisinya 3 cm. Jadi kita masukkan saja 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9 cm. Contoh soal yang kedua. Segitiga sama kaki mempunyai jumlah panjang sisi 36 cm. Panjang sisi terpanjang adalah 13 cm. Berapakah panjang sisi terpendeknya? Jadi kita gunakan rumus yaitu keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Kelilingnya 36 cm, A sama dengan B atau B sama dengan A sama dengan 13 cm. Jadi A dan B nya sudah diketahui, C nya masih tanda tanya. Keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah dengan C. 36 sama dengan 13 ditambah 13 ditambah dengan C. 36 sama dengan 26 ditambah dengan C. C sama dengan
36 dikurang dengan 26 cm. Jadi hasil dari C tersebut adalah 10 cm. Jadi panjang sisi terpendek dari segitiga yaitu 10 cm. Selanjutnya bangun datar jajar genjang. Luas jajar genjang sama dengan alas dikali dengan tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling jajar genjang, 2 dikali alas ditambah dengan lebar. Nah, ini tingginya, ini panjangnya, dan ini lebarnya. Kita masuk kepada contoh soal. Tentukan keliling dan luas dari sebuah jajar genjang yang mempunyai panjang alas 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Panjang alasnya sudah diketahui 6 cm, dan lebarnya 4 cm. Ini 4 cm. Jadi hasil dari 2 dikali 6 ditambah 4 yaitu 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Selanjutnya mencari luasnya, yaitu luas jajar genjang sama dengan A dikali T atau alas dikali tinggi. Alasnya tadi 6 cm dan sedangkan tingginya 3 cm. Sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 16 cm. Bangun datar selanjutnya ada belah ketupat. Diketahui luas belah ketupat yaitu setengah dikali dengan D1 dikali dengan D2. Untuk mencari kelilingnya yaitu 4 dikali dengan sisi, dimana D1 D itu sama dengan diagonal dan S itu sama dengan sisi. Kita langsung saja masuk kepada contoh soal yang pertama. Diketahui panjang diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut 12 dan 9 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Nah, belah ketupat luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Ini dia. Jadi setengah dikali 12 dikali dengan 9. Hasil dari setengah dikali 12 dikali dengan 9 yaitu 54 cm. Contoh soal yang kedua. Sebuah belah ketupat memiliki luas sebesar 90 cm. Jika diketahui salah satu diagonal satunya sebesar 15 cm, maka carilah diagonal satunya lagi atau D2-nya. Kita masih kepada mencari luas yaitu setengah dikali D1 dikali D2, tetapi kali ini D2-nya belum diketahui atau masih dalam tanda tanya. Jadi kita mencari D2-nya, dimana luasnya yaitu 90 cm, sedangkan D1-nya yaitu 15 cm. Jadi 90 sama dengan setengah dikali 15 dikali dengan D2. 90 sama dengan 15/2 dikali D2. D2 sama dengan 90. Jadi ini pindah ruas, ini jadi ke sini.
Jadi D2 sama dengan 90 dikali 2 per 15. 90 dikali 2 180. 180 dibagi dengan 15 sama dengan 12. Jadi diagonal duanya atau D2 adalah 12 cm. Selanjutnya, bangun datar layang-layang. Luas dari layang-layang yaitu setengah dikali D1 dikali dengan D2. Sedangkan untuk mencari keliling yaitu 2 dikali A ditambah dengan C. Contoh soal yang pertama, sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal 12 cm dan diagonal vertikal atau D1-nya 20 cm. Pertanyaannya yaitu berapakah luas layang-layang tersebut? Luas layang-layang sama dengan setengah dikali dengan D1 dikali dengan D2. Setengah dikali dengan D1-nya 20 dan D2-nya 12. Jadi setengah dikali dengan 20 dikali 12 hasilnya 120 cm. Contoh soal yang kedua, sebuah layang-layang memiliki luas 375 cm dan panjang diagonal vertikalnya atau diagonal D1-nya 50 cm. Berapakah panjang diagonal satu lagi atau diagonal horizontal? Nah, diagonal satunya kan vertikal dan diagonal 2 adalah horizontal. Maka luasnya adalah setengah dikali D1 dikali dengan D2-nya. D2-nya kan belum diketahui. Jadi luas sama dengan luasnya yaitu 375. 375 sama dengan setengah dikali 50 dikali dengan D2. 375 sama dengan 25 D2. Karena ini tadi kan bisa dicoret jadinya ini 25. Nah, 25 D2. D2 sama dengan 375 dibagi dengan 25. Hasilnya yaitu 15 cm. Berikutnya ada bangun datar trapesium. Untuk mencari luas trapesium sendiri yaitu AB ditambah CD dikali T per 2. Sedangkan kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan AD. Nah, ini untuk rumusnya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Sebidang tanah berbentuk trapesium siku-siku dibangun rumah dan sisanya untuk kebun. Luas kebun adalah. Untuk mencari luas trapesium, kita tentukan terlebih dahulu yaitu panjang dari DE. DE sama dengan AC dikurang dengan BC. Perhatikan sudut dari BCD, ini dia, di mana DC sama dengan 100 meter. AE, panjang AE sama dengan panjang DB. Jadi DB juga 60 meter. Nah, BC kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang BD kuadrat. 100 dikurang dengan 60. 100 kuadrat dikurang dengan 60 kuadrat sama dengan 10.000 dikurang 3.600 hasilnya 6.400. BC akar dari 6.400 yaitu 80. Sedangkan ED 190 dikurang dengan 80. Nih, 80. Hasilnya yaitu 110. Luas trapesiumnya setengah dikali AC ditambah DE dikali BD. Setengah dikali 190 ditambah 110 dikali dengan 60. Setengah
setengah dikali 300 dikali 60 hasilnya yaitu 9.000 meter. Selanjutnya kita mencari luas rumah atau luas persegi panjangnya. Rumus luas persegi panjang yaitu 4 panjang dikali lebar. Panjangnya 50 sedangkan lebarnya 35. Jadi 50 dikali dengan 35 sama dengan 1750. Untuk luas kebunnya, luas tanah seluruhnya dikurang dengan luas rumah. Luas tanah 9.000 dikurang dengan luas rumah 1.750. Jadi hasilnya 7.250 meter kuadrat. Sekarang kita masuk kepada bangun ruang. Yang pertama yaitu bangun ruang kubus. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Sedangkan volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui sebuah balok kayu berbentuk kubus dengan panjang sisi permukaan 25 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Sisinya sudah diketahui 25 cm. Sedangkan luas permukaan kubus 6 dikali sisi dikali sisi. 6 dikali 25 dikali 25 hasilnya yaitu 3.750 cm. Itu untuk luas permukaan dari balok kayu kubus tersebut. Contoh soal yang kedua, ini terdapat 2 bangun ruang yaitu kubus dan balok. Mereka tanya tentang mengenai volume dari masing-masing bangun ruang itu. Untuk volume kubus sendiri, sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi sama dengan 8 dikali 8 dikali dengan 8 hasilnya 512 cm. Untuk volume balok yaitu panjang kali lebar dikali dengan tinggi. 16 dikali dengan 8 dikali dengan 5 cm hasilnya 640 cm. Volume gabungan dari kedua bangun ruang tersebut adalah 1152 cm. Untuk bangun ruang yang kedua ada balok, di mana untuk mencari luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari volume, panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Contoh soal, sebuah kotak kayu berbentuk balok, tinggi kotak 50 cm dan panjang kotak 2 kali tingginya, jadi 50 dikali dengan 2 yaitu 100. Ini untuk panjangnya 100. Bila lebarnya 40 cm lebih pendek dari panjangnya tadi 100, maka 40 lebih pendek jadi 100 dikurang dengan 40. Ini untuk lebarnya sama dengan 60. Maka hitunglah luas permukaan kotak tersebut. Luas permukaan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 dikali
100 dikali dengan 60 ditambah 100 dikali 50 ditambah 60 dikali dengan 50 sama dengan 2 dikali 6.000 ditambah 5.000 ditambah dengan 3.000. Hasilnya yaitu 28.000. Selanjutnya ada bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut, di mana untuk bangun ruang tabung luas permukaannya dirumuskan dengan 2 PR dikali dengan R ditambah dengan T. Untuk volumenya PR kuadrat dikali dengan T. Sedangkan bangun ruang kerucut luasnya dapat dicari Pi dikali R dikali R ditambah S. Untuk volumenya sepertiga PR kuadrat dikali dengan tinggi. Contoh soal. Di sini sudah ada 2 bangun ruang yang pertanyaannya yaitu mencari volume tabung dan volume kerucut. Kita masukkan saja rumus volume tabung dan kerucut, yaitu ini dia. Kemudian kita masukkan Pi-nya 22/7. Jadi 22/7 dikali dengan 7 kuadrat dikali dengan 10 ditambah sepertiga dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali dengan 6. Hasilnya yaitu 1540 ditambah dengan 308 sama dengan 1000. Bangun ruang yang terakhir yaitulah luas permukaan bola dapat dirumuskan 4 PR kuadrat dan volume bola 4/3 dikali Pi dikali R kubik. Contoh soal. Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Maka carilah volume bola dan luas permukaan bola. Untuk volume bola 4/3 dikali Pi dikali R kubik. 4/3 dikali Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali 30 dikali 30 dikali dengan 30 karena angka 3. Nah, hasilnya yaitu 113.040 cm3. Selanjutnya menentukan luas permukaan bola. Pi 4 PR kuadrat 4 dikali 3,14 dikali 30 dikali dengan 30. Hasilnya yaitu 11.304 cm. Untuk materi yang terakhir yaitu ada kesejajaran dan kesebangunan. Di sini sudah ada bangun datar yang sebangun, di mana dapat kita rumuskan Pi PQ per AB sama dengan PS per AD. Contoh soal. Persegi panjang ABCD memiliki panjang dan lebar secara berturut-turut 13 dan 39 cm. Jika persegi panjang ABCD tersebut sebangun dengan persegi panjang KLMN yang sisi terpanjangnya memiliki ukuran 24 cm, tentukan panjang sisi terpendek dari persegi panjang KLMN. Nah, di sini sudah ada dari persegi panjang tersebut.
Karena mereka sebangun, jadi panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut merupakan perbandingan yang senilai, sehingga dapat dicari AB per KL sama dengan BC per LM. AB-nya 39 cm dan KL-nya 24 cm. Sedangkan BC 13 cm dan LM-nya itu masih tanda tanya. LM jadi ini dipindah ruaskan. LM sama dengan 24 dikali 13 per 39, hasilnya yaitu 8. Demikianlah video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Thanks for watching video and see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.